orang yang berpuasa itu memiliki doa mustajab, yaitu pada saat berbuka, pada saat menjelang berbuka. Wah, itu sangat mustajab jemaah sekalian. Maka sambil menunggu waktu berbuka, banyak-banyaklah berdoa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat, atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini potongan ayat berikutnya. Barang siapa yang menyaksikan hilal bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa Ramadan karena sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Kemudian juga didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima adalah naik haji ke Baitullah. Berdasarkan dalil-dalil ini, para ulama ijma', sepakat, tidak ada yang berbeda bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib, bahkan menjadi salah satu dari rukun Islam. Maka jemaah sekalian, orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa ada alasan syar'i, qala adz-Dzahabi, Imam adz-Dzahabi mengatakan, anna man taraka shauma Ramadan bila maradin, bahwa barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan bila maradin, tanpa ada alasan sakit atau alasan-alasan syar'i lainnya, annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr, dosanya seperti dosa orang yang berzina atau kecanduan minum minuman keras. Bal yushakkuna fi islamihi, bahkan diragukan keislamannya. Itu jamaah sekalian. Di dalam hadis dari Abu Hurairah, hadis Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kulluhu wa insamahu. Barang siapa yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada alasan syar'i yang diperbolehkan, maka meskipun 1 hari itu diganti dengan puasa 1 tahun, itu tidak akan bisa menyamai kualitas puasa sehari di bulan suci Ramadan. Ini bagi orang yang tidak puasa tanpa ada alasan syar'i. Adapun orang yang tidak puasa di bulan Ramadan karena alasan syar'i, seperti misalnya faman kana minkum maridun aw ala safarin, alasan seperti sakit, safar, dan alasan-alasan syar'i lainnya, maka jemaah sekalian, itu tentu harus diganti di luar bulan Ramadan. Dan insya Allah meskipun menggantinya di luar bulan Ramadan, kualitasnya, pahalanya akan menyamai puasa di bulan Ramadan. Karena ia tidak puasa di bulan Ramadan karena ada alasan syar'i, seperti haid bagi perempuan, nifas, atau alasan safar, sakit, dan alasan-alasan syar'i lainnya.
Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja rukun puasa? Ya. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Ya. Meninggalkan atau menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini rukun puasa yang pertama. Apa dasarnya jamaah sekalian? Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 187, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai datang waktu subuh. Nah, thumma atimmus siyam ilal lail. Kemudian setelah itu berpuasa. Wajib meninggalkan makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa ilal lail, sampai datang waktu malam yang ditandai dengan tenggelamnya matahari. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian syarat puasa, rukun puasa yang kedua adalah an-niyah. Niat puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'mal bin niyat. Amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Maka ketika kita berpuasa tentu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa niatnya hanya tradisi, ikut-ikutan, gak enak sama orang tua, gak enak sama teman dan masyarakat, maka tidak mendapatkan pahala puasa karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat itu harus setiap malam. Ya, harus setiap malam. Ya, min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Nah, apa dasarnya? Hadis riwayat Hafsah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar untuk puasa Ramadan, fala siyama lahu, maka ia tidak mendapatkan puasa. Nah, sebagian ulama berpendapat hadis ini menjelaskan setiap malam, meskipun sesungguhnya ya, secara eksplisit tidak ada kata setiap malam di dalam hadis ini. Tapi sebagian ulama termasuk Said Sabiq mewajibkan niat itu setiap malam. Apakah ada pendapat yang berbeda? Ada jemaah sekalian, yaitu dari ijtihadnya Imam Malik, ya, madhab Maliki. Ya, Imam Malik berijtihad bahwa puasa Ramadan itu boleh niat sekali di awal malam pertama bulan Ramadan untuk puasa satu bulan. Ini kata Imam Malik. Karena memang di hadis ini tidak ada penjelasan secara spesifik, secara eksplisit setiap malam. Man lam yujmi as-siyam qabla al-fajr, barang siapa yang belum berniat sebelum fajar, maka la siyama lahu, tidak mendapatkan puasa. Sebagian ulama berdasarkan hadis ini berijtihad bahwa niat harus setiap malam. Sebagian yang lain seperti Imam Malik misalnya boleh berniat sekali di awal Ramadan untuk puasa satu bulan. Itu jamaah sekalian. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak niat secara formal di malam harinya? Sementara ia makan sahur. Said Sabiq menjawab, "Faman tasahhara bil-lail qasidan as-siyam taqarruban ila Allah bihadzal imsak fahuwa nawin."
Orang yang makan sahur, tentu makan sahur itu untuk apa? Puasa. Sadar bahwa keesokan harinya adalah bulan puasa. Nah, ia makan sahur secara formal tidak niat, tapi dia makan sahur dan makan sahurnya tentu untuk apa? Puasa Ramadan karena Allah, maka ia tercatat telah berniat. Nah, itu jamaah sekalian. Berbeda kasusnya orang yang berniat untuk tidak puasa atau membatalkan puasa. Contoh misalnya di siang hari bulan Ramadan, ya, ia berniat untuk membatalkan puasanya karena mau mudik misalnya. Diajak mudik gratis, ya, diajak mudik gratis. Kemudian ia niat, oh kalau begitu saya tak batalkan puasa karena saya tidak kuat mudik sambil puasa. Maka ketika ia berniat membatalkan puasa, ia tidak lagi mendapatkan puasa. Meskipun belum makan dan minum, tapi sudah niat untuk membatalkan. Nah, ini kata Said Sabiq, "Wa man azama 'alal kaffi 'anil ya mohon maaf, dasarnya bukan ini ya. Jadi karena sudah berniat untuk apa? Membatalkan puasa. Bagaimana dengan orang yang tidak makan sahur? Ya, tidak makan sahur. Kalau tadi kan masih sempat makan sahur. Dan makan sahur tentu untuk puasa. Nah, karena Allah, maka terhitung mendapatkan niat. Wa man azama 'alal kaffi 'anil muftirat athna an-nahar mukhlishan lillah fa huwa nawin kadzalik wa illam yatasahhar. Meskipun tidak makan sahur, kelewatan, bangun kesiangan, bangun-bangun sudah subuh. Ya. Niat lupa semalam. Makan sahur pun tidak, kebablasan bangunnya. Ya. Tetapi ia sadar bahwa sedang berada di bulan suci Ramadan dan belum pernah berniat untuk membatalkan puasanya. Maka ia masih mendapatkan niat puasa jemaah sekalian. Jadi kesimpulan dari pendapat Said Sabiq ini bahwa niat itu tidak harus formal. Saya niat puasa Ramadan esok hari karena Allah, tidak harus formal seperti itu. Ya. Pokoknya ia sadar bahwa besok adalah Ramadan, ingin puasa karena Allah, ini sudah tercatat sebagai niat. Ya. Itu jemaah sekalian. Nah, memang supaya kita lebih mantap, ya kita niat secara formal. Ya Allah, saya niat puasa esok hari karenamu. Nah, ini lebih mantap. Kalaupun lupa, tidak niat secara formal seperti itu, tapi kita sadar bahwa besok adalah Ramadan dan kita berkewajiban untuk berpuasa karena Allah, maka itu sudah terhitung niat. Jadi jangan ragu, seandainya suatu hari atau suatu kesempatan puasa nanti, ya, secara formal lupa tidak niat, bahkan makan sahur pun kebablasan, jangan ragu untuk puasa, tetap harus puasa. Kenapa? Karena kita belum berniat untuk membatalkan puasa dan kita sadar bahwa saat itu kita berada di bulan suci Ramadan, berkewajiban untuk melaksanakan apa? Ibadah puasa. Nah, itu jamaah sekalian. Sekali lagi, biar lebih mantap ya kita niat secara formal. Kalaupun kemudian kelupaan, insya Allah kita tetap mendapatkan puasa. Kenapa? Karena kita sadar bahwa besok kita akan puasa. Nah, itu jamaah sekalian. Adapun untuk puasa sunnah, niat bisa dilakukan di pagi harinya, bahkan siang harinya, asal belum makan dan minum atau melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa dasarnya jemaah sekalian? Qalat Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dzata yaumin, pada suatu hari. Faqal, kemudian berkata, hal indakum syai', apakah kamu memiliki sesuatu untuk
dimakan wahai Aisyah? Qulna, Aisyah menjawab, la, tidak ada ya Rasul. Qal, Nabi kemudian berkata, fa inni shaim, kalau begitu saya tak puasa. Ya. Itu jamaah sekalian. Nah, ini khusus untuk puasa sunnah. Jadi boleh niatnya itu di pagi harinya. Ya. Madhab Hanafi ya mensyaratkan niat puasa sunnah yang penting belum zawal, belum tergelincir matahari dari pagi sampai siang. Wa hadha huwal masyhur min qauli Syafi'i, sebagaimana juga masyhur dalam pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Sementara Imam Ahmad annaha tajzi qabla az-zawal wa ba'dahu 'ala sawa. Imam Ahmad mengatakan niat puasa sunnah itu boleh dilakukan sebelum zawal atau setelah zawal. Setelah zawal itu ya zuhur dan seterusnya. Itu boleh, kata Imam Ahmad. Yang penting belum makan dan minum dan belum melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ini untuk puasa sunnah jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa adab-adab puasa? Ya. Yustahabbu lis-shaim ay yura'i fi siyamihi al-adab al-atiyah. Ada beberapa etika, adab-adab yang dianjurkan untuk dipelihara, untuk dijaga. Yang pertama jamaah sekalian adalah as-sahur, makan sahur. Ini sunnah. Nah, apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tasahharu fa innas sahura barakatun. Makanlah sahur karena makan sahur itu adalah berkah. Itu jamaah sekalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan makanan yang berkah, di antaranya adalah makan sahur. Apa bentuk keberkahan makan sahur? Said Sabiq menjelaskan di antara bentuk keberkahannya makan sahur itu adalah annahu yuqawwis shaimah wa yunasyituhu. Makan sahur itu dapat menguatkan orang yang berpuasa dan dapat apa? Memberinya semangat untuk puasa. Wa yuhawwin alaihi siyam, dan memudahkan baginya untuk berpuasa. Jadi orang yang makan sahur puasanya akan mudah jamaah sekalian. Nah, berbeda dengan orang yang tidak makan sahur. Oh, itu bisa sampai izin nggak kerja itu ya Pak Indri ya. Kenapa? Karena merasa tidak kuat puasa kalau sambil bekerja. Lantaran apa? Tidak makan sahur. Kapan waktunya makan sahur? Disunnahkan jamaah sekalian untuk mengakhirkan makan sahur. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika kami, kata Zaid bin Thabit, makan sahur bersama Nabi. Tsumma qumna ila shalah, setelah makan sahur kami berdiri untuk melaksanakan salat subuh. Qultu, Abu Hurairah bertanya kepada Zaid, kam kana qadru ma bainihima, kira-kira jaraknya berapa lama wahai Zaid? Ya, sahabat Zaid ya menjawab pertanyaan Abu Hurairah. Khamsina ayat, jaraknya sekitar 50 ayat. Nah, apa maksud daripada hadis ini? Ada dua pendapat jamaah sekalian. Pendapat yang pertama adalah bahwa jarak makan sahurnya Nabi sampai datang waktu subuh itu kalau dibuat ngaji dapat 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira kalau dimenitkan itu berapa menit? 50 ayat yang dimaksud di sini menurut pendapat yang masyhur di antara para ulama adalah ayat-ayat sedang, bukan ayat-ayat pendek. Kalau ayat-ayat pendek seperti surat An-Naba itu sudah berapa ayat? An-Naba berapa ayat, Pak Izun? 40. Wah.
An-Naba paling cuman 2 menit. Ya kan? 2 menit. Nah, karena ayatnya pendek. Nah, yang dimaksud di sini adalah ayat yang sedang, ya, seperti surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, ya, 50 ayat itu hanya sekitar 5 halaman lebih. Ya, nggak nyampe 6 halaman jemaah sekalian. Ya, kurang lebih berapa menit? 10 menit lah. Kurang lebih ya, 10 menit. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi Nabi makan sahurnya 10 menit sebelum adzan. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yang dimaksud oleh hadis ini adalah Nabi berhenti dari makan sahur 10 menit sebelum adzan. Nah, ini yang didukung pendapat ini oleh Imam An-Nawawi selaku pensyarah hadis Muslim. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira pendapat yang mana yang lebih masuk akal? Kedua atau pertama? Yang mana kira-kira yang lebih masuk akal gitu ya? Bapak Ibu kira-kira dalam waktu 10 menit itu selesai nggak makan sahurnya? Itu pertanyaannya. Kayaknya belum selesai. Kalau kita makan sahurnya 10 menit sebelum adzan, pasti akan terburu-buru. Kita makan itu biasanya berapa santainya? 15 menit sampai 20 menit kan gitu ya. Nah, maka saya pribadi ya lebih sepakat dengan pendapatnya Imam An-Nawawi yang mengatakan Nabi, yang dimaksud dengan hadis ini adalah Nabi berhentinya kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh. Itu jamaah sekalian. Nah, karena batasan terakhir kita boleh makan dan minum adalah terbit kalau sudah terbit fajar, kita tidak boleh lagi makan dan minum. Pasti akan terburu-buru makannya kan, seperti itu. Sementara Nabi, di dalam beberapa riwayat disebutkan kalau beliau mengkonsumsi atau makan sesuatu, ngunyahnya lama. Ngunyahnya lama gitu. Nah, maka sekali lagi saya lebih sepakat dengan pendapatnya Imam An-Nawawi bahwa Nabi berhenti makan sahurnya 10 menit sebelum adzan. Bukan makan sahurnya di 10 menit terakhir sampai adzan, bukan gitu. Nah, ini lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Karena kalau tidak, kita mengambil pendapat yang pertama, makannya santai, belum selesai sudah adzan. Nah, itu masalahnya jemaah sekalian. Nah, maka tradisi di Indonesia, tradisi imsak ini berdasarkan pendapat Imam An-Nawawi ini. Biasanya imsak itu dilantunkan kapan? 10 menit sebelum adzan, imsak. Memberitahu bahwa Nabi punya kebiasaan 10 menit sebelum adzan itu sudah tidak makan dan minum. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, itu yang pertama. Jadi disunnahkan kita untuk makan sahur. Kemudian yang kedua, ta'jilul fitrih. Ya, menyegerakan berbuka. Ini sunnah. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Ya. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi ia menyegerakan berbuka. Nah, maka hadis ini menjadi dasar sunnahnya kita menyegerakan berbuka. Allahu Akbar langsung berbuka. Pak Ustadz, saya masih kuat untuk berpuasa sampai tengah malam. Itu tidak sunnah. Sunnahnya segera berbuka meskipun kita kuat ya makan takjilnya ya, buka puasanya di jam 12 malam misalnya ya. Tetap dianjurkan apa? Untuk menyegerakan berbuka. Apa sunnahnya berbuka jemaah sekalian? Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat. Anas bin Malik ini pelayannya Nabi, tentu paling paham terhadap kebiasaan Nabi. Ya. Nabi, kata Anas bin Malik, kalau berbuka puasa itu biasanya ala rutabat, berbukanya menggunakan rutab, makan rutab.
Apa itu rutop? Kurma muda. Rutop. Ya. Fa illam takun fa'ala tamarat. Apabila tidak mendapatkan rutop, maka berbukanya dengan tamr. Apa itu tamr? Kurma kering. Biasanya kurma yang sudah tua itu. Seperti apa kurma kering? Nah, seperti yang sering kita jumpai di Indonesia, lebih-lebih kalau bulan suci Ramadan. Ada yang jenisnya kurma Nabi ajwa hitam, kan kering gitu ya. Ada yang jenisnya kurma Tunis dan yang lainnya. Itu jamaah sekalian ya. Fa illam takun, apabila tidak mendapatkan kurma, hasawatin min ma'in. Nabi minum air. Itu sunnahnya jemaah sekalian. Pertama rutop. Nah, rutop ini susah kita mendapatkannya di Indonesia. Kenapa? Karena harganya lebih mahal dari kurma tua. Memang ada beberapa jenis buah yang mudanya itu lebih mahal dari tuanya. Di antaranya adalah kurma. Yang muda lebih mahal dari kurma tua. Kalau di Indonesia itu apa? Contohnya kelapa. Ya, yang muda degan itu ternyata lebih mahal dari apanya. Jadi tidak perlu terkejut, kok bisa ya Pak Ustadz kurma muda lebih mahal dari kurma tua gitu. Nah. Kemudian yang ketiga, disunnahkan berdoa pada saat kita berpuasa. Lebih-lebih menjelang berbuka puasa, termasuk setelah berbuka puasa. Apa dasarnya jemaah sekalian? Hadis Nabi ya. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu As. Kata Nabi, "Innalis shaim 'inda fitrihi da'watan la turaddu." Orang yang berpuasa itu memiliki doa mustajab, yaitu pada saat berbuka. Pada saat menjelang berbuka. Wah, itu sangat mustajab jemaah sekalian. Maka sambil menunggu waktu berbuka, banyak-banyaklah berdoa. Seperti apa doa yang dicontohkan oleh Nabi? Allahumma inni, ayo kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai', birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Intinya apa? Doa ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar. Kemudian berkumandang adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kita contohkan langsung ya. Ya. Kita karena tidak ada rutop, tidak ada tamar, minum air. Ya. Doa sebelum makan dan minum yang sahih itu adalah mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah itu apa? Berdoa. Dhahabal-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kita baca lagi. Dhahabal-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabal dhama, ya, dahaga telah berlalu. Wabtallatil uruq, kerongkongan telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Melihat, memperhatikan dari makna doa atau hadis ini, maka dibacanya setelah makan takjil atau setelah makan kurma atau setelah minum jemaah sekalian. Nah, bagaimana mungkin kita akan bilang dahaga telah berlalu kalau belum minum? Bagaimana mungkin kita akan mengatakan kerongkongan telah basah kalau belum minum? Nah, seperti itu. Nah, jadi membaca doa ini setelah kita minum atau setelah kita makan
takjil. Makan kurma misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berdoa. Dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Ini yang sahih, yang benar, minimal hasan ya, hadis dari doa ini. Adapun kita membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, atau redaksi yang lebih pendek, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis ini adalah hadis mursal yang terputus sampai ke Nabi. Nah, hadis mursal seringkali dihukumi hadis dhaif oleh para ulama hadis. Berarti kita tidak boleh Pak Ustadz menggunakan hadis ini. Hadis dhaif untuk keutamaan amal seperti doa boleh kita gunakan. Wong kita menggunakan bahasa sendiri, redaksi sendiri saja boleh, apalagi masih ada hadisnya meskipun dhaif. Jadi silahkan, boleh kita berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu, meskipun status hadis ini adalah dhaif atau hadis mursal. Nah, jelas jemaah sekalian? Oke. Kemudian yang keempat adalah al-kaffu amma yatanafa ma'as siyam. Ya. Menjauhkan diri dari segala hal yang dapat mengurangi bahkan meniadakan pahala puasa. Apa contohnya? Menjaga lisan atau menjaga panca indera secara keseluruhan. Karena kata Imam Al-Ghazali, orang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling rendah adalah saumul umum, puasanya orang awam. Apa itu? Sekedar meninggalkan makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, tapi panca inderanya tidak dipuasakan. Pandangannya tetap jelalatan, omongannya tetap melukai, ya, suka ghibah, fitnah dan seterusnya. Pendengarannya juga demikian. Nah, ini puasanya orang awam. Hanya meninggalkan makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi bahkan meniadakan pahala puasa tidak ditinggalkan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, adalah puasanya orang khusus. Selain meninggalkan makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, juga mampu menjaga panca inderanya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga kata-katanya, dan panca indera lainnya seperti tangan dan kakinya, jemaah sekalian. Nah, ini puasanya orang khusus, insya Allah akan mendapatkan pahala puasa yang banyak, yang mendekati sempurna. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, ketingkatan yang ketiga adalah puasanya khususil khusus. Ya. Siapa mereka? Selain meninggalkan makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, meninggalkan sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, lisan dan seterusnya, juga pandai menjaga hatinya dari memiliki perasaan dan prasangka yang buruk. Nah, ini akan lebih sempurna lagi, pahala puasa akan didapatkan. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, boleh kita bersiwak di tengah-tengah puasa. Qala al-Imam At-Tirmidzi, lam yara Syafi'i bis-siwak awwalan nahar wa akhirahu ba'san. Ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i menilai tidak masalah bersiwak atau sikat gigi, baik di pagi hari maupun di siang hari. Ini kata Imam Asy-Syafi'i boleh-boleh saja. Kenapa? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasawwak wa huwa shaim. Karena Nabi pernah ya didapatkan beliau siwak padahal sedang berpuasa. Yang tidak boleh itu apabila sikat gigi odolnya ditelan. Lebih tidak boleh lagi sikat giginya ditelan. Kemudian yang keenam, jemaah sekalian, al-jud wa mudarasatul Quran. Dermawan dan banyak membaca Al-Quran atau
tadarus Al-Qur'an. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Lebih-lebih ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi setiap malam. Jadi malaikat Jibril itu datang setiap malam menemui Nabi untuk apa? Yudarisuhul Quran. Nabi setoran bacaan Quran kepada malaikat Jibril. Nah, ketika Jibril itu datang, Nabi lebih dermawan lagi. Nah, dan dijelaskan di dalam hadis ini kedermawannya Nabi, ya, kedermawanannya Nabi ajwad bil khair minar rihil mursalah, melebihi kedermawanannya angin yang berhembus. Siapa yang tidak pernah kena hembusan angin? Nah, kira-kira seperti itu. Siapa yang tidak pernah mendapatkan kedermawanannya Nabi? Nah, begitu jemaah sekalian. Nah. Kemudian yang ketujuh adalah al-ijtihad fil ibadah fil ashril awakhir min Ramadan. Meningkatkan semangat untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena itu dicontohkan oleh Nabi ketika beliau memasuki 10 hari terakhir ahyal lail. Nabi menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan apa? I'tikaf. Diisi dengan kegiatan apa? Qiyamul lail, tilawatul Quran dan yang lainnya. Wa aiqadha ahlah. Dan Nabi tidak ibadah sendiri, membangunkan keluarga beliau. Wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Tidurnya sedikit. Karena orang yang tidur biasanya apa? Melepas ikat pinggang, bahkan melepas sarung. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mubahatus siyam, hal-hal yang diperbolehkan, yang mubah untuk dilakukan pada saat kita berpuasa. Yang pertama adalah mengguyurkan air alias mandi. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian sahabat memberikan kesaksian, saya pernah melihat Nabi yasubbu ala ra'sihil ma', ya, mengguyurkan air ke kepala beliau. Wa huwa shaim, sementara Nabi sedang puasa. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya mandi karena kehausan, karena panas yang menyengat? Boleh enggak? Lanjutan hadis ini, minal atoshih au minal harri. Itu Nabi lakukan karena cuacanya sangat panas yang menyebabkan apa? Haus. Jadi boleh jemaah sekalian, ketika kita kehausan, mandi, keramas, itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Airnya diminum gitu. Itu jemaah sekalian. Kemudian yang kedua adalah al-iktihal, bercelak. Apa dasarnya? Hadis dari Anas bin Malik, annahu kana yaktahil wa huwa shaim. Anas pernah mendapatkan Nabi bercelak sementara beliau sedang berpuasa. Jadi boleh. Kemudian yang ketiga, boleh juga al-qublah, mencium istri atau istri mencium suami. Itu boleh jemaah sekalian. Karena Aisyah memberikan testimoni, pernah suatu ketika Nabi mencium Aisyah sementara Nabi sedang berpuasa. Tapi Aisyah memberikan penjelasan bahwa Nabi dapat mengendalikan hawa nafsu beliau, mengendalikan syahwat beliau. Artinya apa? Kalau sekiranya kita tidak dapat mengendalikan syahwat, maka sebaiknya tidak mencium istri atau suami. Karena nanti kalau kemudian berangkat dari mencium, kemudian syahwatnya muncul, melakukan hubungan, harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, maka mengganti dengan puasa 2 bulan berturut
berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, al-huknah, injeksi, itu boleh. Cuman bagaimana kalau kandungan dari injeksi atau infus itu sebagai pengganti makan? Nah, ini berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang tetap memperbolehkan dengan alasan tidak masuk lewat kerongkongan. Sementara pandangan yang tidak memperbolehkan karena itu menggantikan makan. Karena salah satu hikmah disyariatkannya puasa itu supaya kita merasakan apa? Lapar sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Nah, itu jemaah sekalian. Maka kalau kemudian puasa diinfus apa? Supaya tidak merasa lapar. Nah, ini tentu apa? Nah, tidak mendapatkan hikmah daripada puasa itu. Maka lebih hati-hatinya kita tidak infus. Nah, tidak suntik yang dapat menggantikan makanan. Jadi mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Meskipun ada sebagian yang tetap memperbolehkan. Kemudian yang kelima, al-hijamah, bekam boleh asal kuat, ada dasarnya. Kalau tidak kuat sebaiknya tidak bekam. Kemudian yang keenam, al-madmadah wal istinsyak, boleh kumur-kumur dan menghirup air. Tapi kata Nabi, kalau sedang berpuasa menghirupnya sedikit saja, jangan sampai masuk ke dalam. Karena sunnahnya kita menghirup air itu sampai masuk ke dalam, sampai merasa perih, itu sunnahnya. Seperti kita sedang di antigen gitu. Itu kan terasa perih. Nah, maka menghirup air yang benar, yang sesuai dengan sunnah itu adalah sampai masuk. Kecuali pada saat kita sedang berpuasa. Nah, itu menghirupnya sedikit saja. Termasuk juga jemaah sekalian diperbolehkan kita atau tidak membatalkan puasa masuknya sesuatu yang sulit untuk dihindarkan. Contoh misalnya kita jalan, tiba-tiba ada debu masuk ke hidung kita, masuk ke mulut kita, itu nggak batal puasa. Termasuk ibu-ibu misalnya yang buat kue lebaran, tiba-tiba apa? Kena angin, tepungnya masuk ke mulut. Ya kan, kita nggak sengaja, ya kan gitu ya. Itu tidak membatalkan puasa, tinggal dikeluarkan saja. Nah, yang batal itu jamaah sekalian modus. Kata Pak Ustadz, kemasukan tepung nggak batal puasa. Nah, oleh karena itu saya naruh tepung nih yang banyak, kemudian naruh kipas, nanti akan masuk lewat mulut. Nah, ini akan batal. Kenapa? Karena disengaja. Sudah adzan, saya kira cukup. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sedikit lagi ya, yang membatalkan puasa kita singkat-singkat. Yang pertama makan, yang kedua minum karena disengaja. Kalau tidak disengaja itu nggak batal puasa, ada hadisnya. Yang ketiga al-qai amdan, muntah yang disengaja. Kita memasukkan jari-jari, kan sengaja kan untuk memuntahkan. Nah, maka itu akan membatalkan puasa. Kemudian yang keempat haid, yang kelima nifas. Secara otomatis kita harus berbuka. Meskipun maghrib tinggal 5 menit lagi. Wah, eman Pak Ustadz, tinggal 5 menit lagi. Nggak ada kata eman. Itu tetap akan bernilai apa? Pahala, jemaah sekalian. Kemudian yang keenam, mengeluarkan mani dengan cara disengaja. Apapun itu caranya, ya itu akan membatalkan puasa. Kemudian yang kedelapan, orang yang berniat untuk membatalkan puasa meskipun belum makan dan minum, otomatis puasanya batal, seperti kasus yang kita sampaikan tadi. Karena diajak mudik gratis, ya udah, saya tak ikut mudik, saya tak batalkan puasa. Maka ketika niat membatalkan itu sudah batal meskipun belum makan dan minum. Kemudian yang ke-9, nah, makan dan minum atau berhubungan suami istri, ya, mengira bahwa sudah tenggelam matahari. Nah,
maka ini dapat membatalkan puasa kalau ternyata perkiraannya keliru. Makanya jemaah sekalian, kalau kita mau berbuka itu pastikan jam kita jam yang benar. Termasuk para masjid ini ya, para muadzin di masjid, pastikan jamnya benar. Karena mohon maaf banyak jam yang keliru di masjid itu. Ya, karena jamnya sudah tua, baterainya baru, akhirnya apa? Jamnya kecepatan. Baterainya lama, malah lambat. Itu banyak loh. Coba kita dengarkan ketika mau berbuka, cocokkan dengan jam yang standar, jam HP. Itu ada yang sampai 4 menit sebelum masuk waktunya sudah adzan. Wah, ini hati-hati, ini bisa berbahaya jemaah sekalian. Karena kata sebagian ulama, kesalahan itu bisa menyebabkan apa? Batal puasanya.